Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Misyanik Indonesia. Tekiah sendiri dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, trompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat mengajukannya ke 0812-991-2430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani She'erit Rivka. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin Alef Res Yud Tav, dibaca She'erit, artinya kaum yang tersisa. Res Bet Kuf He, dibaca Rivka, nama anak Betulah istri Yitzhak. She'erit Rivka, sisa Rivka, kaum yang tersisa Rivka, bagian 2. Kejadian 24 ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Rivka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Eliezer, utusan Abraham untuk mencari jodoh bagi Ishak, berdoa agar mendapatkan gadis pasangan Ishak yang tepat. Ia meminta tanda, seorang gadis yang ramah dan terbuka kepada dirinya sebagai orang asing di daerah itu. Torah Mose menulis, sebelum ia selesai mengucapkan permohonannya, Rivka sudah muncul. Luar biasa. Ini berarti Rivka muncul di hadapan Eliezer sebagai jawaban doa. Rivka dihantar Tuhan Abraham untuk menjumpai Eliezer yang sedang menanti tanda dari Adonai Elohim. Datangnya Rivka ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yotzet, yang artinya keluar. Dan ini menggambarkan tindakan Rivka sebelum bertemu dengan Eliezer, yaitu pelayan Ishak. Terjemahan Indonesia memakai kata datang, kebalikannya. Kata Yotzet yang berarti keluar sebenarnya membuka tabir keadaan Rivka itu sendiri. Rivka dikatakan anak Betuel yang merupakan seorang penyembah berhala. Jadi ketika bahasa Ibrani memakai kata Yotzet atau keluar, menunjukkan bahwa Rivka menerobos penghalang spiritual yang ada di lingkungan keluarga ayahnya untuk keluar menemui utusan calon mempelai pria Ishak. Di situ kita melihat betapa pentingnya doa Eliezer yang memohon Adonai Elohim mempertemukannya dengan gadis yang tepat. Jelas Rivka dipimpin Tuhan keluar dari lingkungan penyembahan berhala dengan campur tangan Tuhan. Di samping itu kata Ibrani terem yang diterjemahkan sebagai sebelumnya menunjukkan bahwa Rivka keluar dengan segera untuk mempercepat pertemuan tersebut. Ramat, seorang komentator Torah, menjelaskan kata Yotzet yang berarti keluar juga merujuk bahwa Rivka keluar dari kuburan Hakefer dan dari tumah atau kekotoran tempat ia dilahirkan, mengangkat dirinya agar terhubung dengan Haboker, pagi hari atau cahaya kesucian. Dengan pemahaman ini kita melihat bahwa keluarnya Rivka menemui Eliezer merupakan tindakan rohani yang dipimpin Adonai Elohim, Tuhan Abraham, bukan sekedar kebetulan secara jasmania. Rivka sendiri harus dibangkitkan dari kubur sebelum mengambil perannya secara penuh. Intinya Rivka harus dilahirkan kembali dan dibangkitkan dari kematian sebelum menjalankan amanat agung bagi dirinya sendiri. Rivka harus melalui proses kebangkitan pribadi sebelum memenuhi perannya sebagai ibu dalam proses melahirkan generasi perjanjian melalui Yakub. Di dalam nama Rivka ada rahasia besar perjalanan itu menjadi kaum yang terpisah yang disebut She'erit, kaum yang tersisa atau remnant. Disebut kaum tersisa, remnant, karena merupakan kaum yang lebih sedikit jumlahnya alias sisa. Mayoritas bangsa non-Yahudi umumnya memilih menyembah ilah-ilah lain
yang bukan Adonai Elohim yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Hanya sedikit yang memilih untuk menyembah Adonai Elohim dengan merapat kepada para nabi, para rasul, dan umat Israel. Karena itu mereka disebut seerit kaum yang tersisa atau remnant. Sampai di sini kita coba lihat pola kiasan Rivka dalam hubungan antara bangsa-bangsa dengan Bnei atau Bani Israel. Ya, ini suatu model pemahaman yang belum dikenal bangsa-bangsa. Umumnya Kristen bangsa-bangsa mengenal kisah Sarah, Ruth, dan Esther. Tetapi Rivka hanya dikenal dalam proses lamarannya yang mudah saja. Benar, mari kita tinjau model kiasan dalam kisah Rivka secara horizontal untuk melihat hubungan antara Bnei Israel dan bangsa-bangsa. Melalui Abraham, Tuhan menjanjikan keturunan yang akan memberkati semua kaum di bumi. Keturunan ini adalah bangsa Israel yang memberikan Mesias bagi semua bangsa di bumi. Mesias datang dari bangsa Israel. Karena itu, Israel sebagai bangsa tidak dapat digantikan oleh bangsa manapun, termasuk oleh gereja bangsa-bangsa. Kalau ada pengajaran bahwa bangsa Israel sudah digantikan oleh gereja Kristen bangsa-bangsa yang disebut replacement theology atau ajaran penggantian, maka harus dibuktikan lebih dulu bahwa Adonai Elohim Israel sudah membatalkan perjanjian Abraham. Sesuatu yang tidak pernah dapat dibuktikan dalam seluruh kitab suci Alkitab. Rasul Rabi Shaul Paulus bahkan memakai perjanjian Abraham dalam surat Galatia untuk merujuk bahwa Mesias Yesua merupakan penggenapan perjanjian Abraham. Dengan demikian, Ishak, anak Abraham, merupakan keturunan pertama yang mengarah kepada bangsa Israel. Sehingga dalam kiasan ini, Ishak merujuk kepada bangsa Israel atau umat Yahudi. Dan bila mau dikaitkan dengan Mesias, tetap Mesias merupakan bagian integral dari bangsa Israel. Rivka, anak Betuel, yaitu sang penyembah berhala, merujuk kepada bangsa-bangsa yang dipanggil keluar untuk bergabung dengan Ishak yang menggambarkan Israel, agar menjadi penyembah Adonai Elohim sesembahan Abraham. Menarik. Sudah ada Israel dan bangsa-bangsa yang akan bergabung kepada Israel. Tetapi bagaimana dengan Eliezer? Eliezer sebagai utusan Abraham berada di pihak Ishak, berperan untuk membawa Rivka kepada Ishak. Dalam model kiasan ini, Eliezer merujuk pada kaum Yahudi Mesianik yang merupakan bagian dari Israel atau umat Yahudi, namun mempunyai juga kesamaan dengan orang percaya bangsa-bangsa. Yahudi Mesianik merupakan penengah antara Yahudi dan orang percaya bangsa-bangsa. Yahudi Mesianik percaya Yesua sebagai Mesias Yahudi dan memelihara pengajaran Torah. Dengan keyakinan ini, kaum Yahudi Mesianik lebih merupakan bagian dari umat Yahudi yang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan kekristenan modern abad 21. Kesamaannya, mereka percaya Yesua adalah Mesias ilahi. Perbedaannya, mereka melakukan Torah dengan menaati perintah Syabat mulai Jumat petang sampai Sabtu petang dan menaati perintah makan kosher tanpa babi dan udang dalam menu mereka. Di abad pertama, model kiasan yang menunjukkan pada keyakinan ini disebut Yahudi Mesianik yang kita kenal sekarang. Merupakan model keyakinan para murid Yesua yang disebut para rasul, seperti Yakov, Simon Kefa, Yohanan, dan Saul Paulus. Apa beda Yahudi Mesianik abad pertama dengan Kristianoi di abad pertama, seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia, murid-murid pertama kali disebut Kristianoi. Baik juga kita membaca bagian ini dalam Kisah Rasul 11 ayat 25-26 agar lebih jelas konteksnya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas dan Paulus datang ke Antioquia di Syria di luar Israel. Mereka mendapat sambutan yang baik. Banyak orang non-Yahudi percaya kepada pemberitaan mereka tentang Yesua. Di Antioquia lah murid-murid disebut Kristianoi, Kristen. Pertanyaannya, siapa yang disebut murid-murid itu? Murid-murid dalam ayat ini dipastikan merujuk kepada banyak orang Greko-Roman yang menjadi percaya.
Ini bukan merujuk kepada orang percaya Yahudi, karena di situ hanya ada 2 orang Yahudi, yaitu Barnabas dan Paulus sebagai pengajar. Para murid mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya. Mereka semua berbahasa Yunani Romawi. Karenanya istilah Yunani Kristianoi ditujukan kepada orang non-Yahudi sebagai penutur bahasa Greka. Jelas, Kristianoi merujuk kepada bangsa-bangsa yang percaya dan bukan kepada orang Yahudi. Dalam Kekaisaran Romawi abad pertama, kepercayaan Yahudi atau Yudaisme diterima sah oleh Kekaisaran Romawi. Jadi kepercayaan kaum Kristianoi, Kristen pada abad pertama adalah sama dengan kepercayaan para rasul yang mengajar mereka. Kristianoi abad 1 merupakan bagian dari Yudaisme abad 1. Boleh dikatakan Kristianoi abad pertama lahir dari Judaism, yaitu kepercayaan Yahudi. Kristen abad pertama adalah anak Yudaisme abad pertama. Namun mulai abad kedua dan seterusnya sampai abad keempat dengan Konsili Nicea di bawah pengaruh Kaisar Konstantinus, kekristenan memisahkan diri dan berseberangan dengan Yudaisme. Apakah kekristenan abad 21 sama dengan Kristianoi di abad 1? Harus dikatakan tidak sama. Kekristenan berubah sesudah abad pertama. Makin lama makin menjauhi ajaran kelompok kontrolnya, yaitu ajaran para rasul Yahudi. Bagaimana sebenarnya posisi ajaran para rasul di abad 1? Bukankah sama dengan pengajaran di lingkungan Kristen abad 21? Tidak persis sama. Ada yang sama, tetapi ada yang berbeda. Dalam hal Yesus sebagai Mesias ilahi boleh dikatakan sama. Namun dalam hal gaya hidup Torah sama sekali berbeda. Bahkan kekristenan abad 21 memandang Yudaisme sebagai lawan, padahal kekristenan lahir dari Yudaisme. Ironis, tetapi inilah yang terjadi. Untuk menunjukkan hal ini kita perlu memakai data sejarah. Kutipan James Dunn, Profesor Perjanjian Baru pada Durham University, Inggris, dalam bukunya Unity in Diversity in New Testament, halaman 255 mengatakan sebagai berikut. Dalam pencurahan Roh Kudus yang dicatat dalam Kisah Rasul 2, semua orang percaya menerima Roh Kudus. Saat itu orang-orang dari semua bangsa di bumi berkumpul di sana, tapi mereka semua adalah orang Yahudi dan proselit. Dengan kata lain, mereka bukan orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang berkomitmen kepada Yudaisme, dan meskipun mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan sudah bangkit dari kematian, ini tidak mengubah kedudukan atau pandangan mereka sebagai orang Yahudi. Mereka terus mematuhi hukum Taurat tanpa diragukan. Semua hukum Yahudi, 613 perintah yang diberikan kepada Mose. Mereka tidak memandang tradisi mereka memakai perkataan dan perbuatan Yesus dengan cara yang memusuhi Taurat. Dalam pemahaman mereka, tidak ada pengajaran Yesus yang dipandang menolak hukum Taurat. Dan tidak sedikit orang yang menjadi anggota sekte Yesus tetap mempertahankan status sebagai orang Farisi. Kisah Rasul 21 ayat 20. Singkatnya, James Dunn berkata bahwa komunitas rasuli paling awal jelas sama sekali tidak merasa diri mereka sebagai agama baru yang berbeda dari Yudaisme. Hal ini sangat penting. Hari ini setelah 2000 tahun tradisi Kristen, kita menganggap Kristen dan Yudaisme sebagai agama yang benar-benar terpisah dan independen. Tetapi sebenarnya, komunitas paling awal sesudah Yesus naik ke surga adalah komunitas Yahudi yang hidup dengan gaya hidup Yahudi dan kepercayaan Yahudi. Tidak ada garis batas yang ditarik antara mereka dan sesama orang Yahudi. Mereka melihat diri mereka sebagai orang Yahudi yang lengkap, sebagai awal dari Israel akhir zaman. Bagi mereka, otoritas Yahudi tidak dilihat sebagai sesuatu yang berbeda dari diri mereka sendiri. Orang-orang Kristen mula-mula bukan hanya orang Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka terus menjadi orang Yahudi yang cukup ortodoks. Mereka bukan Yahudi liberal, mereka bukan Yahudi murtad. Mereka adalah Yahudi berkomitmen yang sangat tradisional. Perhatikan, mereka inilah kelompok yang menjadi cikal bakal kekristenan. Kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai Mesias yang bangkit dan kepercayaan bahwa hari-hari terakhir telah tiba
merupakan sedikit penanda keunikan mereka yang membedakan mereka dari mayoritas sesama orang Yahudi. Jelas, secara historis memang kekristenan awal merupakan bagian dari Yudaisme. Para rasul seperti Petrus dan Paulus tetap ada dalam Yudaisme abad pertama dan tidak pernah menjadi Kristen modern seperti yang kita kenali di abad 21 ini. Ada pemikiran di lingkungan Kristen bahwa Yudaisme itu bersifat legalistik, work-based salvation, keselamatan karena kerja. Apakah memang demikian? Ini pengamatan yang kurang lengkap. Pandangan ini muncul dari Protestanisme yang selama berabad-abad melihat Yudaisme dengan cara yang sama seperti gerakan reformasi melihat Katolik Roma abad pertengahan sebagai Pelagianisme, semacam agama swadaya. Sebuah agama yang mengatakan jika Anda melakukan ini dan itu, maka Anda akan pergi ke surga, atau setidaknya keluar dari api penyucian lebih cepat. Padahal sesungguhnya Yudaisme sama sekali tidak seperti itu. Profesor E.P. Sanders dalam bukunya Paul and Palestinian Judaism membuat alasan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa di bawah semua perintah yang dipahami oleh para rabi, terdapat pemahaman yang kuat tentang perjanjian, bahwa adalah Tuhan sendiri yang telah menetapkan perjanjian dengan Israel melalui perjanjian Abraham. Alasan untuk melakukan semua perintah bukanlah untuk mendapatkan status sebagai anggota perjanjian, tetapi untuk menyatakan dan berterima kasih kepada Tuhan atas status sebagai anggota perjanjian itu. Dan sampai di titik ini, gerakan Protestanisme pun harus mengatakan dengan sebenarnya bahwa menjalani kehidupan Kristen yang bermoral bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena rasa berterima kasih dan karena cinta sebagai ungkapan iman dan bukan sebagai cara mendapatkan keselamatan. Jadi, dengan pemahaman yang seimbang, kita justru melihat kesamaan prinsip dasar antara Yudaisme dan kekristenan. Rasul Rabi Shaul Paulus menegaskan dalam surat-suratnya, khususnya surat Galatia, bahwa pengampunan didapat karena iman kepada Yesua HaMasiah, dan ini dijadikan doktrin dalam kekristenan. Sementara dalam Yudaisme lebih ditekankan hubungan perjanjian Abraham. Bukankah ini merupakan perbedaan prinsip yang menegaskan kedua agama ini berbeda? Baik, mari kita bahas dengan membaca Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Untuk apa Kristus mau melakukan itu? Orang Kristen akan menjawab untuk penebusan, yaitu pengampunan orang berdosa. Yesua menjadi kutuk karena dosa kita, sementara kita yang berdosa dibebaskan, mendapat pengampunan atas pengorbanan Yesua. Pengertian ini didasarkan atas prinsip Torah. Orang berdosa secara pribadi yang seharusnya menanggung hukuman digantikan oleh korban binatang yang harus mati disembelih. Namun jawabannya bukan hanya satu. Jangan hanya berpikir linear, tetapi juga berpikir siklis. Rabi Shaul melihat lebih luas dan bukan hanya dari perspektif pribadi. Ini ditulisnya dalam ayat berikutnya, Galatia 5 ayat 16. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Perhatikan, alasan Yesua mati di salib menanggung dosa dan kutuk dosa bangsa-bangsa adalah agar berkat Abraham yang terdapat dalam perjanjian Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa. Apa beda kedua jawaban ini? Pemahaman Yesus mati di salib menanggung kutuk bagi kita untuk tujuan penebusan itu bersifat vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan alasan yang ditulis Paulus dalam ayat ini adalah agar berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini menunjukkan hubungan horizontal antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dan ini merupakan ide revolusioner dari Roh Kudus kepada Shaul Paulus sebagai rasul kepada bangsa-bangsa lain. Mengapa disebut revolusioner? Karena dalam pengertian orang Yahudi, berkat Abraham hanya ada di lingkungan Yahudi. Jadi dengan kematian Yesua di salib,
Berkat Abraham diperluas secara horizontal untuk sampai kepada bangsa-bangsa lain juga, bukan hanya ada di lingkungan orang Yahudi. Jadi, kematian Yesua disalib bukan hanya bersifat vertikal yang menghubungkan manusia dengan Bapa surgawi, tetapi juga bersifat horizontal guna menjangkau bangsa-bangsa dengan perjanjian Abraham agar berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Perhatikan, perjanjian Abraham merupakan berkat dan landasan bagi bangsa Israel. Tetapi dalam perjanjian yang sama, berkat bagi Israel akan sampai kepada bangsa-bangsa juga. Bagaimana caranya? Memakai Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dengan memberikan Mesias Israel kepada dunia, yaitu Yesua. Tetapi kapan tepatnya berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa lain? Rabi Saul Paulus dengan jelas mengatakan melalui kematian Yesua yang menanggung kutuk bagi kita, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Mengapa melalui kematian Yesua? Karena melalui kematian Yesua, keduanya dipersatukan menjadi satu manusia baru dalam Yesua Hamasiah, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 13-14. Tetapi sekarang di dalam Mesias Yesua, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Mesias. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mengapa salib Mesias menjadi titik penting bagi penyebaran berkat-berkat Abraham yang sebelumnya hanya ada di lingkungan Israel, dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain juga? Melalui salib Mesias, Israel dan bangsa-bangsa dipersatukan agar oleh persatuan itu berkat yang sebelumnya hanya ada pada umat Israel dapat dinikmati juga oleh bangsa-bangsa lain. Ini didasarkan pada penjelasan Rav Shaul pada Efesus 2, 16-19. Untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Elohim oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, yaitu umat bangsa-bangsa, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yaitu umat Yahudi. Demikianlah kamu, yaitu bangsa-bangsa, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, yaitu Israel dan anggota-anggota keluarga Elohim. Luar biasa berkatnya. Melalui Mesias Yesua, bangsa-bangsa yang sudah jauh menjadi dekat untuk bersama dengan umat Yahudi sebagai umat Tuhan. Bangsa-bangsa yang dipersatukan dengan Israel dalam Mesias Yesua, inilah yang disebut Se'erit Rivka, kaum tersisa dari bangsa-bangsa yang dipersatukan dengan umat Yahudi di dalam Mesias Yesua. Tetapi bukankah kebanyakan orang Yahudi belum melihat Yesua sebagai Mesias? Bagaimana kita dipersatukan dengan mereka? Di abad pertama, keduanya, Yahudi dan bangsa-bangsa, sudah dipersatukan seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Rasul dan dijelaskan oleh Profesor James Dunn. Bagaimana di abad 21? Di abad 21, Baruch Hashem, Adonai Elohim sudah membangkitkan kaum Yahudi Mesianik di lingkungan Yahudi. Mereka inilah yang mewakili umat Yahudi yang dipersatukan dengan orang-orang percaya bangsa-bangsa menjadi manusia baru dalam Mesias Yesua. Dalam kiasan pemenangan Rivka, Messianic Jew ini berperan sebagai Eliezer, dan kita orang percaya bangsa-bangsa berada di pihak Rivka dengan berperan sebagai Se'erit Rivka, kaum yang tersisa Rivka yang dipersatukan dengan Ishak, umat Yahudi yang percaya. Ya, inilah model hubungan Yahudi dan Kristen yang inklusif yang diperlukan di akhir zaman. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. GKMI bekerja sama dengan Ahapat Ami International akan menyelenggarakan konferensi Mesianik pada tanggal 25-27 Agustus 2023 di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, dengan tema Panggilan kepada yang tersisa dari bangsa-bangsa, kembali. Subtema, kembali pada akar bersama iman kita. Informasi pendaftaran pada Agus di 0857 9310 6724. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Jew and Gentile, One in Messiah, One in Yesua, oleh penyanyi Yehudi Mesianik Joel Chernoff. Yehudi dan bangsa-bangsa, satu dalam Mesias, satu dalam Yesua.
Yehudi dan bangsa-bangsa satu dalam kasih Mesias Yeshua. Amin. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadia dan Bapak Gembala Benyamin Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua, wanting the olive tree. Jew and Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua's love. Jew and Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua, wanting the olive tree. Gentile, wanting Messiah, wanting Yeshua's love. Help us, Father, to love one another with humble hearts, forgiving each other. Heal our wounds, bind us together, so the world might believe. Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua, wanting the olive tree. Jew and Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua's love. Wanting Yeshua's love. Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua, wanting the olive tree. Jew and Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua's love. Jew and Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua, wanting the olive tree. Jew and Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua's love. Help us, Father, to love one another with humble hearts, forgiving each other. Heal our wounds, bind us together, so the world might believe. Jew and Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua, wanting the olive tree. Jew and Gentile wanting Messiah, wanting Yeshua's love, wanting Yeshua's love. Da da dee da da doo, da 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 doo, da da doo do do. Da da dee da do, oh oh oh. La da dee da da da, da da do, da da dee, da 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 do. La da dee da do, oh oh oh. Oh 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 oh. La da dee da da da, da da do, da da dee, da 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 do. La da dee da do, oh oh oh. Oh 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 oh. Wanting Yeshua's love, wanting Yeshua's love, wanting Yeshua's love, wanting Yeshua.